Oke, halo guys. Jadi kita hari ini mau observasi ke SDN 07 Taman Sari, Jakarta Barat. Kurikulumnya yang di dalam atau kurikulumnya. Nah, kalau misalkan kurikulumnya, kira-kira sekolah ini bagaimana pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri? Untuk kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, ya kan, intra ya sesuai dengan Mas ya, jumlah jam belajarnya per minggu gitu, sesuai. Dan untuk kurikulum yang digunakan itu apakah sama kayak kurikulum mereka atau terus apakah strategi yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran menggunakan kurikulum? Ya, untuk kurikulumnya kurikulum merdeka ya, tapi untuk ininya kayak detailnya. Jadi untuk di learning ini kan bukan kurikulumnya, tapi belajarnya itu kita ada kurikulum merdeka, tapi untuk sebenarnya di learning. Tapi Bapak, saya ingin menanya terkait dengan ekstrakurikuler ya. Iya, siap. Kalau di sini itu ekstrakurikulernya berjalan semua atau tidak ya Pak? Alhamdulillah berjalan. Di sini ada ekstrakurikuler seni tari, futsal, dan marawis serta silat. Insya Allah nanti mungkin bertambah lagi. Untuk tahun ini hanya 4. Dari 4 ekstrakurikuler tersebut udah ada juara kah atau apa? Alhamdulillah sudah ada juara. Kalau saya ingin tanya, kalau misalkan tenaga pendidiknya itu apa suka diadain kayak pelatihan rutin gitu Pak? Ada itu in-house training. Kebetulan di sekolah nasional itu kan dapat dana bos tambahan ya, ada boskin kalau kinerja, dan dari seperti itu kan kita harus ada pelatihan atau IHT, tenaga pendidik dan pendidikan. Nah, bagaimana proses sekolah dalam merencanakan pengadaan fasilitas atau ketersediaan sarana dan prasarana baru setiap ajaran ini? Untuk sarana dan prasarana kita sudah melakukan di RHS. Jadi kita sebelum melaksanakan pelajaran terus kita menyusun RHS bersama dulu apa sih yang dibutuhkan gitu, di kelas, terus untuk medianya apa. Jadi kita sesuai dengan peraturan gitu. Administrasi kelasnya sendiri itu apakah sudah menggunakan digital atau formal, dan bagaimana cara menilai dari rapot dan perilaku siswa ini? Untuk administrasi perusahaan kita ya. Jadi kita ada hard copy-nya gitu. Soft copy sama hard copy gitu. Jadi ketika untuk penilaian untuk siswa ya, kan ada kuliah sumatif ya, kan ada formatif gitu. Dari mana saja sumber dana yang diperoleh dan bagaimana sih proses perencanaan dan pengelolaan anggarannya? Terus apakah penggunaan dana tersebut itu sudah disampaikan secara transparan kepada pihak sekolah atau orang tua siswa? Untuk sumber dana tentunya kan kita sekolah negeri ya, sekolah negeri kan pasti sumber dana itu dari pemerintah. Dan untuk pengelolaan masalah keuangan
ada aturannya gitu ya, ada aturannya. Untuk alokasinya itu berapa persen untuk pemeliharaan, berapa persen untuk belanja modal ya. Nah, kita apa sih yang dibutuhkan nih sekolah ini untuk semester ini, untuk tahun ini. Nah, kita disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada gitu. Untuk hubungan kerjasama antara guru di sekolah ini, apakah sering dilakukan kayak rapat rutin atau diskusi atau kolaborasi ya. Pembelajaran bersama? Ya, untuk kerjasama dengan orang tua kan tentunya sekolah itu punya mitra ya. Salah satunya adalah orang tua. Orang tua itu adalah mitra sekolah. Tanpa adanya mitra kita juga nggak akan bisa berjalan. Ya, kenapa? Karena kan segala itu butuh yang namanya posisi ya, untuk masukan segala macamnya. Betulnya itu kan perlu adanya mitra. Lebih baiknya lagi kalau adalah komite sekolah atau sekitaran sini, RT, RW, kelurahan. Mungkin udah dijelasin tadi, cuman bisa lebih dirincin lagi tentang hubungan guru dengan murid jika muridnya bermasalah atau ada yang kena bullying atau Kebetulan kan untuk hal itu kita ada di sini kan sekolah lama. Nah, itu kan program dari Pemprov DKI. Nah, itu udah sama yang kemarin nih, Permendiknas nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah ramah anak dan anti kekerasan. Dan di situ pun kalau ada permasalahan segala macam itu kita panggil. Dan itu kan ada namanya buku kasus. Mungkin kakak-kakak di situ udah lihat ada apa namanya QR, bisa di scan, itu bisa langsung diadukan ada permasalahan apa. Saya yakin semua orang itu punya bakat dan karakteristik masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu ya tujuannya dia tuh sebenarnya apa ya, kita membimbingnya, bukannya harus mengikuti kita dia itu, tapi kita yang harus bisa mengarahkan mereka gitu.